Di atas kata menjelaskan, ini sebuah metode penjelasan dari Sang Buddha namanya Majhe Dipaka. Naya, ya. Naya itu metode. Majhe itu artinya di tengah, area tengahnya. Dipaka itu penjelasan, eh, atau menerangi gitu ya. Jadi Buddha menjelaskan tadi sama samadhi itu sebagai jana 1, 2, 3, 4 itu adalah metode yang mengambil tengahnya saja gitu. Nah, kalau mengambil tengahnya saja berarti ada awal dan akhir. Nah, katanya perumpamannya itu seperti kalau kita mau mengangkat ular, tapi kita pegang perutnya, kita angkat. Kelihatan nggak kepala sama buntut? Kelihatan. Ya? Jadi meskipun yang diangkat hanya bagian perutnya saja, tapi kepala dan ekor kelihatan. Nah, metode ini yang dipakai Buddha untuk menjelaskan, ya, atau saat menjelaskan sama samadhi, konsentrasi benar. Nah, kalau gitu kepalanya apa, buntutnya apa? Karena sekarang jana 1 sampai 4 adalah hanya bagian tengahnya saja. Oleh sebab itu di kitab Visuddhimagga disimpulkan lagi, disebutkan bahwa Cita Wisuddhi nama sa upacara atha samapatiyo. Di Visuddhimagga menjelaskan bahwa yang namanya pemurnian batin, Cita Wisuddhi, ya, dengan kata lain ini sama samadhi. Karena kalau versi Visuddhimagga menjelaskan itu tahapannya itu berdasarkan 7 tingkat pemurnian atau 7 pemurnian. Yang pertama memurnikan sila, yang kedua memurnikan batin. Nah, perihal memurnikan batin adalah perihal mengembangkan konsentrasi. Nah, dengan batin yang terkonsentrasi baru nanti masuk ke pemurnian yang ketiga adalah pemurnian pandangan. Ya. Nah, apa pemurnian pandangan? Nah, kita nanti jelasinnya. Jadi cita wisuddhi atau pemurnian batin itu sama kayak ngembangin samadhi. Nah, di Visuddhimagga versinya beda lagi. Ditunjukkan bahwa sa upacara atha samapatiyo. Artinya apa? Bersama dengan upacara samadhi. 8 pencapaian. Itu yang disebut sebagai cita wisuddhi, pemurnian batin. Atau dengan kata lain, samadhi. Jadi kalau di sini ada 9 jenis samadhi. Pertama, upacara samadhi dan 8 pencapaian. Nah, 8 pencapaian ini apa? Jana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau jana 1, 2, 3, 4, terus arupa jana 1, 2, 3, 4. Nah, total ada 9 level konsentrasi. Nah, di antara 9 ini, yang jana yang mana? Jana 1 sampai 8. Upacara samadhi bukan jana, tapi masuk samadhi. Nah, sekarang kita tahu, waktu Buddha ngangkat bagian perut, kepalanya itu adalah bagian depan, upacara samadhi. Buntutnya itu apa? Jana 5, 6, 7, 8. Nah, terus juga ada prinsip di dalam Tipitaka bahwa ini kita bisa lihat di Buddha Wangsa. Adweja wacana Buddha katanya. Buddha itu nggak pernah ngomong dua hal yang saling bertabrakan itu. Misalnya di satu sutta Buddha bilang untuk melihat masa lampau, masa sekarang, masa depan. Tapi di sutta yang lain bilang, oh jangan lihat masa lampau, jangan melihat masa depan. Nah, yang seperti ini itu nggak mungkin ada dua makna yang kontroversi. Yang hanya bikin bingung murid-muridnya nanti dalam berlatih. Nah, itu bukan prinsip Buddha. Ya, nature atau sifat alami dari Buddha menjelaskan hanya satu. Dan disebutkan bahwa kewala paripunang. Secara menyeluruh itu sudah sempurna. Nggak ada yang perlu ditambahkan, dikurangi. Nah, jadi ucapan Buddha itu nggak mungkin seperti bercabang dua gitu. Ada dua makna yang saling bertabrakan.
Nah, jadi di depan Buddha bilang bahwa jana 1, 2, 3, 4. Tapi Wisuddhimagga bilang ada upacara samadhi dan jana 5, 6, 7, 8. Nah, ada orang bilang Wisuddhimagga bukan ajaran Buddha. Ini versi belakangan. Makanya dia bisa bikin-bikin sendiri itu ya, ada 9 jenis konsentrasi. Apa betul? Oke, kita lihat lagi. Di Tipitaka, Buddha ngajarin nggak perihal ngembangin meditasi 4 unsur? Buddha ajarin. Terus Buddha ajarin nggak meditasi perenungan kematian? Buddha ajarin. Buddha ada ngajarin ngerenungin kualitas Buddha, Dhamma, Sangha? Ada ajarin. Ya. Nah, objek-objek seperti ini, dia tidak sifatnya tetap, tidak menetap sifatnya. Beda sama kayak kasina, misalnya warna putih aja, diem tetap. Tapi kayak perenungan tentang kematian, itu bersifat hakiki, atau kualitas Buddha, bersifat hakiki. Namanya batin ya enggak? Batin Buddha, setiap batin itu muncul lenyap. Jadi kita nggak bisa terus-terusan ngambil kondisi batin itu diam gitu, terkunci di situ, nggak bisa. Nah, begitu juga 4 unsur. Namanya 4 unsur berarti ada 4 objeknya, minimal. Ya, berarti ada 4 objek begitu, mana bisa kita terkunci di objek. Betul enggak? Nah, oleh sebab itu, nggak mungkin bisa menghasilkan level konsentrasi jhana. Berarti kalau nggak bisa jhana apa dong? Nah, disitulah dijelaskan bahwa puncaknya kalau kita kembangin meditasi-meditasi seperti itu adalah dekat jhana, disebut sebagai upacara samadhi. Nah, sekarang kita tahu bahwa, oh iya, Buddha juga ada ya ngajar meditasi 4 unsur. Terus kalau mentoknya itu dikembangkan itu bisa mencapai selevel upacara samadhi. Terus juga di Tipitaka, Buddha ada nggak ngajarin jana 5, jana 6, jana 7, jana 8? Ajarin. Contohnya Anicca Sapaya Sutta ya, kalau kalian pernah ikutin ceramah Bhante, di situ juga bagaimana orang mencapai tingkat-tingkat kesucian dengan merenungkan ya atau berwipasana terhadap jana 5, 6, 7, 8 juga bisa. Oleh sebab itu berarti Buddha ajarin juga jana 5 sampai 8. Di mana levelnya itu lebih dalam daripada jana 4. Nah, jadi benar toh ya, yang Buddha pakai itu metode tadi apa? Majje Dipaka Naya. Metode yang hanya menjelaskan bagian tengahnya saja. Tapi sebetulnya ada juga Buddha mengejarkan upacara samadhi, ada juga jana 5 dan 8. Nah, jadi makanya Wisuddhimagga ajaran Buddha. Nah, jadi betul ya bahwa samadhi itu ada 9 upacara sampai jana 8.